Misalnya kita beli di makanan di luar gitu ya Mas, cuman mungkin enak rasanya, tapi kalau misalnya dilihat gitu aja kan kayaknya kurang menarik. Nah, gimana caranya saya itu mengemas supaya orang tertarik untuk mencoba gitu loh, tertarik untuk pertama nanya dulu deh gitu loh. Nanya, ini gimana sih Mbak? Gini, oh ini akhirnya dia coba, akhirnya dia ketagihan, akhirnya dia berlangganan gitu. Jadi food photography itu penting banget sih menurut saya, karena menyampaikan pesan si pembuat makanan kepada si pelanggannya. Halo Sobat Warta Kota, ketemu lagi bersama Bang Alex Suban, editor Warta Kota dalam acara Warta Fotografi. Selamat sore, selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya kedatangan tamu, pengusaha kuliner, Joanita Ari. Halo Mas Alex. Apa kabar? Sehat kah? Sehat. Alhamdulillah. Jadi, Sobat Warta Kota, karena kami sudah vaksin 2 kali, kami juga menjaga jarak dan kami sudah antigen. Kita lepas ya, supaya kecantikannya Mbak Ari terpancar kepada Sobat Warta Kota. Baik, biar ngobrol lebih enak ya. Ya. Jadi, Sobat Warta Kota, kenapa sih bikin penasaran? Kok Warta Fotografi ngundang pengusaha kuliner? Karena saat ini pengusaha kuliner tidak lepas dari fotografi. Karena semuanya go digital ya Mbak Ari ya? Iya. Nah, Mbak Ari ini punya usaha kuliner namanya Dapur Kangen Langsing. Pokoknya namanya lucu banget. Dapur Kangen Langsing. Makanya buat Sobat Warta Kota, nanti lihat Instagramnya Joanita Ari. Betul ya? Nanti Ari Joanita. Nanti Bang Alex catat di sini dan di deskripsi. Jadi Sobat Warta Kota bisa ngelihat bagaimana sih produk-produk kulinernya dari Mbak Joanita Ari. Nah, tidak lupa juga fotonya tuh keren-keren. Nih ya, nanti saya tunjukin foto kuliner-kuliner di situ keren-keren banget. Kayak tadinya saya pikir, wah ini ngabisin duit berapa ya nyewa fotografer profesional ya. Dan ternyata Sobat Warta Kota tidak mengundang fotografer profesional, tapi Mbak Ari. Nah, saya sekarang mau tanya-tanya nih ke Mbak Joanita Ari, gimana sih ceritanya kok usaha kuliner terus bisa motret sendiri ini? Saya mau tanya dulu nih. Jadi kalau banyak orang bilang tuh kalau untuk makanan diet tuh kan gak enak gitu loh Mas, nggak selera karena paling cuma rebusan terus ya pokoknya nggak menggugah selera lah. Betul. Nah jadi gimana caranya? Akhirnya saya tuh berpikir gimana caranya bikin makanan yang healthy food gitu ya, yang sehat tapi tetap enak dimakan dan tetap enak juga, eye catching gitu loh. Maksudnya dilihat pun juga jadi menarik gitu kan. Nah ya udah, akhirnya aku tuh belajar aja. Jadi ya bikin plating sendiri, belajar. Dan pertama tuh awalnya tuh suka nonton kayak chef di TV gitu loh. Kalau dia plating tuh aku perhatiin, lama-lama tuh belajar sendiri. Kok bisa gitu loh. Terus ternyata foto pun juga masih pakai handphone waktu itu awal-awalnya gitu kan, belum punya kamera tuh, karena kan nggak berpikiran untuk akan sebesar ini gitu kan, pakai kamera. Ternyata banyak yang bilang kok fotonya bisa hidup ya, dilihat tuh kayak bener real asli. Nah akhirnya dari foto itu klien saya tuh bertambah Mas, orang believe, orang percaya untuk datang, orang percaya untuk berlangganan sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi orang akan melihat dan dia akan percaya. Ya. Jadi pada saat dia melihat, wah ini makanannya kok enak banget ya. Kalau Sobat Warta Kota pasti udah biasa dong lihat ayam penyet ya. Ayam penyet yang penuh minyak itu kan pasti menggugah selera ya. Nah ini tantangannya lebih tinggi lagi. Makanan sehat kan identik dengan nggak enak ya. Nah sekarang bagaimana kita melihatnya? Begitu di foto orang lihat Instagramnya, wah enak banget ya, pengen nyicipin jadinya gitu ya. Jadi pengen coba dan ternyata dari semua klien yang udah berlangganan itu, mereka bilang kok kita cocok ya Mbak menunya, terus goalsnya pun tercapai gitu kan, goalsnya pun terwujud, terus mereka juga rasanya nggak seperti makanan diet gitu. Oh ya sudah, akhirnya ada yang sampai sekarang pun berlangganan tuh ada banyak banget lah Mas pokoknya gitu, dari berbagai usia juga sih. Gitu. Nah jadi contohnya apa aja menu-menunya? Macam-macam sih Mas ya, saya sih lebih sering foto-fotonya tuh ya cuman makanan sih kalau di Instagram saya, karena memang fokusnya di situ. Jadi kayak misalnya event itu sayuran cuman dikukus gitu ya, tapi gimana sih
pemilihan warnanya, tata letaknya di box itu kayak gimana supaya orang tertarik. Jadi nggak cuma lihat, cuma rebusan gitu, atau misalnya makanan mentah ya, raw food, misalnya salad atau apa. Kadang-kadang kan kalau di pecel lele kan juga ada kayak lalapnya gitu ya. Nah, tapi kan ya misalnya kita beli di makanan di luar gitu ya Mas, cuman mungkin enak rasanya, tapi kalau misalnya dilihat gitu aja kan kayaknya kurang menarik. Nah, gimana caranya saya itu mengemas supaya orang tertarik untuk mencoba gitu loh, tertarik untuk pertama nanya dulu deh gitu loh. Nah, ini gimana sih Mbak gini? Oh ini akhirnya dia coba, akhirnya dia ketagihan, akhirnya dia berlangganan gitu. Jadi food photography itu penting banget sih menurut saya, karena menyampaikan pesan si pembuat makanan kepada si pelanggannya gitu. Iya, jadi memaksimalkan yang sudah ada. Ini bukan ngebohongin ya, tapi memaksimalkan dan memancarkan kelebihan-kelebihan dari makanan itu ya, melalui visual. Setelah dia melihat visual tertarik dan dia akan mencoba ya. Nah, dan setelah itu dia akan ketagihan. Nah, sekarang gimana triknya memotret makanan bagi kita orang biasa ya, bukannya fotografer profesional nih. Mbak Juanita Ari kan ibu rumah tangga ya, karyawati, tapi fotonya keren-keren loh. Nah, mulainya gimana tuh? Dulu handphonenya handphone apa kalau boleh tahu nih? Handphonenya sebut merek aja nggak apa-apa. Apa ya dulu ya? Xiaomi pernah, terus Nokia apa ya? M3 juga pernah. Lupa lah Mas, pokoknya pernah beberapa kali pakai handphone. Ya sekarang sih pakai Xiaomi aja sih Mas. Pakai Xiaomi aja bisa, bagus ya. Xiaomi, karena tapi semua handphone kadang-kadang bagus. Saya juga pakai DSLR, cuman lebih sering pakai handphone karena kalau bikin menu itu kan harus segera terkirim ya ke customer. Kadang-kadang juga si ojol tuh udah nunggu, jadi saya harus foto cepet-cepet gitu loh. Jadi saya pakai handphone biar cepet gitu loh Mas, pakai handphone. Cuman ya memang itu satu, cahaya. Cahaya ilahi matahari, tapi juga ada lampu. Tapi kadang-kadang saya pun juga kalau nggak sempet nata yang bagus, cuma satu lampu atau cuma satu lampu, terus cari tempat yang kira-kira proporsional gitu loh untuk nata dan untuk foto gitu sih Mas. Nah ini cerita dulu deh sebelum kita praktek ya, kita cerita dulu kira-kira sehari-hari misalnya Mbak Ari terima pesanan jam berapa, terus juga nanti abang ojolnya udah datang depan rumah, terus membutuhkan waktu berapa menit untuk menata dan memotretnya. Baik, kalau terima pesanan itu biasanya kan mereka H-2 atau 3 hari itu sudah menghubungi saya ya Mas. Dan itu kan nggak bisa tiba-tiba mau pesen dong, ini enggak. Jadi mereka tuh ada data-data informasi, data mengenai kesehatan mereka yang harus mereka kasih ke kami. Lalu biasanya saya suka tanya ke nutrisionis tuh atau dokter gizi, gimana ya ini ada klien ini, dia harusnya gimana. Jadi memang by person sih Mas kalau misalnya catering ke saya itu gitu kan. Jadi nanti nutrisionis atau dokter gizi itu menghitung kalori yang untuk dia dan makanan apa yang tidak boleh sih gitu. Makanan apa yang boleh dan tidak boleh tuh dia apa. Karena kan kondisi orang beda-beda. Kayak misalnya ada orang yang sama-sama pengen turun berat badan. Misalnya sama-sama pengen turun berat badan itu 5 kilo. Tapi kan beda-beda gitu loh. Misalnya, dia emang tipenya boleh makan daging merah, tapi yang sini cuma cukup ikan aja gitu. Seperti itu gitu loh Mas. Berarti nanti customer pesan, saya buat makan siang nih di kantor. Hari ini di jam 12 di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, terus berarti Mbak Juanita Ari persiapannya jam berapa tuh masaknya? Baik, kalau masak kebetulan karena healthy food, jadi saya nggak pernah masak satu malam sebelumnya. Jadi harus hari itu juga. Hari itu juga, pagi itu juga ya? Pagi itu juga. Biasanya saya akan kirim antara jam 8, jam 9, jam 10-an gitu loh. Jadi Gojek-Gojek itu pada datang sekitar jam segitu. Lalu dimasak itu minimal jam 3 atau jam 4. Gitu. Selesai jam berapa? Selesai sekitar jam 7, jam setengah 8. Jam 7 setengah 8 makanan selesai dan harus segera difoto. Itu sudah selesai foto semuanya. Oh, udah difoto semuanya pagi itu juga. Jadi bagaimana kita akan mencoba mengeksplor bagaimana kita mengasep foto-foto makanan dalam tempo yang singkat dengan peralatan yang ada di rumah. Ya, nah itu pentingnya. Jadi bikin konsep dulu sih biasa sih Mas. Jadi kayak aku kan udah tahu ya menunya tuh apa untuk besok. Jadi ntar fotonya maunya kayak gini nih gitu. Terus fotonya apa? Fotonya tuh ABC. Saya udah siapin duluan dari malamnya. Bukan bahan masakan ya, tapi bahan untuk foto gitu kan. Jadi kebetulan di rumah tuh juga ada satu meja khusus yang untuk tempat meletakkan si makanan tadi untuk difoto gitu. Dan dia harus ada serat kayunya ya. Iya. Nah, hari ini
Sobat Warta Kota, kita mau lihat Mbak Juanita Ari mempraktekkan bagaimana cara dia menata makanannya, menunya supaya difoto dengan menarik. Ya. Apa? Hari ini apa nih yang mau kita Hari explore ini nih menunya? aku bikin tahu walik, tapi memang tahu walik tuh kan biasanya digoreng ya Mas. Ini tuh kita tadi tuh nggak digoreng, jadi cuman dimatengin itu pakai air fryer gitu kan. Terus isiannya itu ikan, udang, dan ayam gitu loh, dan ada sayurannya juga. Jadi kalau misalnya ngemil itu nggak cuma ngemil, tapi gizinya ada gitu, nutrisinya tuh ada kan, sayurnya ada, proteinnya ada gitu, protein hewani dan protein nabati itu dapat, gitulah. Nah, jadi makan dengan berkesadaran. Gitu. Nah, gitu Sobat Warta Kota. Untuk kita memotret tahu apa namanya? Walik. Tahu walik ya. Iya. Tahu walik kita sudah akan siapkan properti-properti sebagai berikut. Yang pertama, piringnya ya. Ini piring kayu. Pakai piring kayu atau piring yang ada di rumah aja lah pokoknya. Kalau misalnya mau beli di mana? Kalau model-model kayak gini nih? Sekarang banyak sih Mas yang jual-jual props foto gitu tuh, banyak banget. Saya banyak dapet di Instagram atau di marketplace gitu. Tapi lebih seringnya di Instagram. Instagram ya. Ini piring kayu udah disiapin. Terus ini apa ya nyebutnya ya? Coaster sih, cuman buat kayak alas aja. Alas aja ya. Dan ini penting ya, kita punya beberapa macam ya. Misalnya kalau misalnya menunya Sobat Warta Kota punya menu ikan-ikanan, bisa aja ada bentuk ikan, ada juga tuh saya pernah lihat kayaknya gitu ya. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, karena temanya hari ini tuh aku mau bikin kayak tea time gitu ya. Jadi bawalah perlengkapan untuk ngeteh yang unyu-unyu gitu lah pokoknya. Ya, gitu. Nah, ini perlengkapan tea time-nya. Ini cangkir. Ini teh Cina apa Jepang ya kalau biasa gaya-gaya gini ya. Nah, lalu apa lagi? Biasanya gini Mas, kalau ciri khas dari setiap orang tuh kan beda-beda ya. Kalau saya tuh lebih seneng yang natural, jadi lebih mendekatkan diri ke alam karena kan untuk sehat dan sebagainya gitu ya. Terus aku tuh biasanya pasti kasih ornamen kayak daun, bunga, atau ya serat-serat kayu sih udah pasti karena ini kan materialnya kayu ya. Daun atau bunga lah minimal itu. Jadi biar kesannya tuh lebih hidup aja. Tapi memang beda-beda sih, tiap orang stylenya tuh fotografi tuh beda-beda Mas. Tapi kalau aku lebih senangnya seperti itu. Jadi Mbak Juanita Ari akan nyari tanaman dulu ya, atau daun-daunan ya untuk properti ya. Kayak gitu juga cari aja di sekitar kita. Cari di sekitar kita. Oke. Abis ini kita keluar sebentar, kita akan cari daun-daunan. Oke. Sampai ketemu lagi dalam Warta Fotografi sebentar lagi. Sobat Warta Kota, karena untuk menunjang penampilan foto yang baik dan cantik, biasanya saya tuh suka nambahin kayak aksesoris atau bunga-bunga atau tanaman yang hidup atau tanaman asli ya, jangan yang plastik, supaya bikin lebih seger fotonya, lebih cakep, lebih estetik. Nah sekarang saya mau ambil bunga-bunga atau daun yang ada di sekitar kita aja. Jadi kita memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita. Kita ambil ya, nih saya udah bawa gunting, kita ambil bunganya dulu ya. Daunnya aku udah butuh lengkap karena memang nanti kayaknya mau bikin yang agak simple aja, nggak mau terlalu banyak foto, jadi udah cukup. Sekarang kita coba tata daunnya yuk. Sobat Warta Kota, ketemu lagi bersama Bang Alek dalam Warta Fotografi. Sekarang kita kembali lagi bersama Mbak Juanita Ari. Dia memiliki usaha kuliner Dapur Kangen Langsing. Jadi, nah,
dalam hari ini kita akan ajak Sobat Warta Kota untuk kita ngelihat gimana cara Mbak Jonita Ari mengeset salah satu menu yaitu tahu walik ya. Nah, sekarang tadi kita udah keluar, kita udah dapat daun-daunan. Daun, terus juga ini ada tanaman-tanaman dan ada bunga-bunga putihnya ini sebagai aksen. Dan juga tadi sama Mbak Jonita Ari, tidak lupa itu karena akan nanti jadi alas makanan ya. Iya. Nah, ini juga tadi sempat dibilas dulu dia, dicuci, sehingga setelah dicuci tampilan daun ini menjadi lebih segar. Dan tidak juga dilupakan bahwa masalah higienis ya, supaya sehat ya, karena ini menjadi alas makanan. Oke, silakan. Kira-kira gimana nih dari sekian barang ini? Ini ada daun, ini ada teh, terus juga ini ada perlengkapan tea set. Baik, aku cuci tangan dulu ya Mas, Ya. megang makanan. Oke. Ya, jadi gini, kalau saya sih biasanya konsepnya tuh cenderungnya tuh ke real. Jadi kayak misalnya aku mau foto temanya tea time gitu ya Mas. Jadi ya harus tehnya beneran, bukan teh bohongan, bukan cuma sekedar cangkir atau tea set yang nempel aja di foto, tapi bener-bener ada tehnya. Jadi bikin orang tuh bukan kita kayak menipu gitu, tapi beneran tea time, bener sih ada tehnya, bukan cuma imitasi lah gitu ya. Nah, ini aku tehnya udah bikin. Karena nanti yang akan kelihatan di foto itu biasanya kan cuma di cup-cup kecilnya ini. Jadi untuk di kayak teapotnya ini nggak apa-apa gitu loh. Jadi 2 ini, oke. Lalu ini tadi. Nah, jadi biar nggak terlalu flat. Berarti kan mejanya udah coklat, udah serat kayu. Terus ini juga coklat dan serat kayu. Nah, biar kayaknya kesannya nggak bosen gitu, biasanya aku tambahin gini Mas. Gitu. Biar ada nuansa warna yang lain juga gitu ya. Gitu. Jadi biar cantik lah. Gitu. Oke. Memang beda ya fotografer perempuan ya. Ini kalau kurang rapi bisa di Oke, baik. Udah disusun aja. Nah, kalau susunnya pun juga nggak harus beraturan juga nggak apa-apa kok. Kadang-kadang yang tidak beraturan atau ketidaksempurnaan itu justru malah jadi kekuatan di foto tersebut gitu. Nah, Sobat Warta Kota, itu kata-kata Mutiara yang keren banget ya. Ketidaksempurnaan merupakan kekuatan dari foto itu sendiri ya. Iya, gitu. Jadi nggak harus, misalnya natanya harus madepnya ke sini semua, ke atas enggak sih. Kalau saya sih nggak gitu sih Mas. Nah gitu. Jadi lebih baik ya nanti lebih senang yang kayak gini lah, yang asli, real dan nggak beraturan. Oke, baik, ini begini. Nah, ini bisa ditampilkannya di sini. Oke, nah ini actionnya si bunga-bunga tadi. Bentar ya, aku susun dulu. Jadi kesannya biar juga nggak kaku dan nggak flat. Ini bisa disebar di sini. Nah, aku sih biasa sih lihat komposisinya juga Mas. Nih kayak gini kan sepi nih. Udah tempelin aja sama bunganya gitu. Nah, jadi kan kelihatannya jadi kayak lebih hidup gitu loh. Dan nuansanya alamiah sekali ya. Ya. Jadi berasa kita kayak mau ngeteh-ngeteh sore nih. Ya gitulah pokoknya. Nah, terus lagi juga biasanya tuh aku tuh atur dulu, cek dulu juga di handphone gitu kan. Jadi fotonya nih lebih sering pakai handphone aja. Handphonenya bisa apa aja. Majuan dikit. Oke. Nah, jadi misalnya kita bikin yang flat lay gitu ya. Nah, masih kurang bagus, kayak komposisinya kurang baik. Oke, dirubah. Mungkin ininya kurang maju atau gimana ya. Gitulah pokoknya feeling aja sih. Nah, itu harus sering latihan sih untuk dapet yang seperti itu ya. Gitu. Kayaknya nggak cocok nih. Nih cocoknya begini. Lalu dirubah begini. Nah, nanti seiring waktu dengan sendirinya rasa itu akan dapat ya. Akan dapat sendiri Mas. Ini juga nih, kok kayaknya sepi ya.
tuh kena, terus bisa oh ini ketiban nih sama ini gitu ya misalnya. Jadi ya ini sendiri aja Mas, maksudnya pasti dapat kok nanti gitu. Nih, ini kan kayaknya kalau di keren banget ya. Nah, gini. Ini juga kayaknya kurang kesini dikit. Udah. Oke, jangan lupa di titik fokusnya ya, dipencet ya. Pencet titik fokusnya. Pencet titik fokusnya. Cari komposisi yang menarik. Nah, ini juga diatur juga Mas, kayak apa namanya tuh? Posisinya gitu, posisi kamera gitu kan. Nah, aku biasa sih ngambilnya beberapa kali jepretan gitu, beberapa kali klik, biar untuk dapat stok foto juga. Oke. Atau yang dibalik kameranya gitu kan, sekarang lagi model tuh Mas. Nah, coba-coba aja gitu loh. Nah. Atau misalnya model lain lagi. Oke. Dari sini. Depan, di sini Atau ya. atau mau Di sini nih, saya, aku mau. kalau nggak dari sini saya putar. Oh ya boleh. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, jadi gini aja, nanti kita edit-edit. Ini juga, jadi ibaratkan coba kayak mata melihat gitu lah. Hmm. Kalau kita foto tuh, foto makanan gitu loh. Agak lama ya, tapi ya memang kalau untuk dapat yang baik ya harus gitu. Ya. Dan harus spare waktu cukup ya, karena nanti Iya. jangan sampai abang ojol udah di depan datang. pintu mengacaukan konsentrasi kita ya. Iya. Background juga sih Mas mesti diperhatiin dulu juga. Atau misalnya untuk kayak punya stok foto gitu ya, bisa ubah posisinya. Jadi ini begini, ini yang gini gitu loh. Nah, Jadi foto ini tidak hanya digunakan sekali ya, Iya. bisa untuk postingan-postingan bisa untuk berikutnya. beberapa kali. Nah, ini. Yuk, cantik. Biasanya kalau pagi ngerjain foto ini di mana? Di dalam rumah kah atau di teras rumah? Aku lebih suka di teras sih Mas, karena cahaya ilahinya bagus. Ya, betul. Gitu sih. Karena masih pagi kan, jadi belum terlalu panas. Nah, itu paling senang banget gitu loh kalau foto masih pagi-pagi gitu. Nah, misalnya dalam kondisi gini nih, di teras, posisi matahari sebelah mana? Kebetulan kan rumahku kan menghadapnya ke barat ya Mas Ya. ya. Jadi apa namanya, belum panas banget, terus ditambah di teras itu banyak tanaman yang nutupin. Ya. Jadi kayak dia tuh kayak penghalangnya. Jadi malah kadang-kadang bayangannya itu tuh malah bagus gitu loh. Jadi Bayangan. cahayanya itu tidak langsung, tapi disaring dulu sehingga Iya. cahayanya soft ya. Iya, jadi soft terus juga nggak terlalu keras gitu kan hasilnya. Udah gitu aja sih, itu nanti kita edit. Gitu Ya, aja sih, jadi Mas. jadi kebayang ya kalau ini tahu apa tadi namanya? Tahu wali. Tahu walik kalau diletakkan di piring tapi tanpa daun itu akan terasa Biasa aja gitu biasa kan. aja Kayak gitu beli ya. tahu di warung, di warteg gitu kan ya Mas. Gitu. Nah, oke. Jadi misalnya dalam situasi kayak gini bisa diaplikasikan ke menu-menu lain ya. Bisa banget, semuanya bisa. Pisang goreng bisa. Bisa banget gitu. Terus misalnya kita mau konsep, saya mau konsepnya yang makanan besar nih. Tinggal diubah piringnya. Iya, gitu. Terus juga bagaimana susunan di mejanya ya misalnya nih untuk ide aja kalau misalnya dia modelnya makanan lauk-lauk makanan besar, kira-kira properti apa aja sih yang mesti disiapin? Kalau makanan besar pasti piringnya juga harus besar. Terus biasanya juga Mejanya pun harus besar. juga ya saya sih biasanya pakai mejanya tuh yang persegi panjang gitu loh Mas, atau yang pokoknya kotak gitu lah. Kalau bulat juga bisa sih, asal yang penting mejanya tuh luas kalau makanan besar ya, karena kan biasanya kalau makanan besar tuh kan lebih lengkap gitu. Nah terus sama pengaturannya, polanya gitu. Jadi kalau aku sih biasanya sih suka cek-cek di Pinterest gitu kan, di Instagramnya food fotografi lain untuk kayak punya ide ini ya gitu loh. Jadi
Kita modelnya ATM aja Mas, amati, tiru, dan modifikasi. Aku seringnya begitu. Oke. Gitu. Jadi nggak plak-plak nyontek dari punya si A gitu ya, fotografer A gitu. Tapi, gue pengen kayak gini, tapi nanti mau aku ubah misalnya gelasnya aku nggak mau kayak gini, tapi maunya yang kayak apa. Misalnya ganti pakai gelas kaleng yang tradisional atau gimana gitu. Seperti itu, tapi maksudnya konsepnya tuh udah ada di kepala. Pengen kayak apa sih gitu. Itu yang paling penting sih Mas. Baik, waduh, Sobat Warta Kota banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari Mbak Juanita Ari. Jadi buat Sobat Warta Kota jangan khawatir, kamu bukan fotografer profesional, tapi kamu bisa profesional dalam memotret ini dengan cara ATM. Iya. Amati, tiru dan modifikasi. Dan jangan lupa, tadi apa ketidaksempurnaan itu adalah? Ketidaksempurnaan itu adalah kadang kalau dari fotografer itu menjadi kesempurnaan tersendiri karena kan dia unik ya. Betul, gitu ya. Jadi Sobat Warta Kota, bagaimana untuk supaya menghasilkan foto yang baik? Ya, adalah selalu memotret, latihan dan latihan terus, rajin terus ya. Jadi Sobat Warta Kota, demikian program Warta Fotografi kali ini, dan kita ketemu lagi dalam program berikutnya. Sampai ketemu.